Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang mengalami masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan sampai detik ini. Malam hari ini, bintang tamu yang sudah hadir di samping saya adalah seorang artis cantik yang kabarnya juga pernah berseteru dengan adik kandungnya sendiri, Gina Dua Racun. Selamat malam, Gina. Selamat malam. Terima kasih hadir lagi di Menembus Mata Batin. Iya. Benar pernah berseteru sama adik kandung sendiri? Iya Kita ya? benar. Iya benar. Memang sampai saat ini ya masih berseteru. Dalam artian belum ada ungkapan saling memaafkan ya. Kenapa sih kalau boleh tahu masalahnya? Karena kan adik kandung kan besar sama-sama, dari kecil sama-sama, main sama-sama. Iya, karena kan sebenarnya sih lebih ke ini kita di luar omongan adik kakak ya, lebih ke profesional kerja. Dan aku pun kan harus bisa mengambil sikap kan, gitu. Jadi ya apa salahnya waktu pas di saat beberapa bulan yang lalu itu aku aku kirim surat menonaktifkan adik aku itu. Tanggapannya adiknya gimana? Iya, dia langsung upload di sosmed dan ada di salah satu sosmed yang rame itu, jadinya kan jadi rame. Padahal kan netizen atau mereka semua kan tidak tahu bahwa sebelum kejadian itu kan bahwa adik aku Gita itu kan sempat mengundurkan diri dari Dua Racun Yobi Sister. Dia kasih surat, cuman kan aku tidak melempar untuk ke publik, bukan? Aku kan menutupi gitu, karena apaan sih maksudnya gitu. Udahlah Betul, kita... kamu tahu dipublish di sosmed Ya gitu? shock, pas kebetulan aku lagi di rumah sakit kan, lagi anakku lagi di rumah sakit demam berdarah. Aku kaget pas lihat ada capturean dari teman-teman, ada fanster ini pada nge-DM gitu istilahnya. Ada surat dari lambe-lambe itu tuh. Jadi sampai sekarang ini belum selesai? Belum selesai, tapi pas kemarin aku 21 April kemarin kan aku ulang tahun kan, dia WhatsApp ngucapin ulang tahun gitu deh. Aku terima kasih, itu kan adik kakak dong, berarti dia ada niat baik untuk mengucapkan, ya sudah. Tapi kalau untuk permasalahan pekerjaan itu sampai saat ini memang belum terselesaikan, karena sampai saat ini aku masih tunggu adikku Gita Yubi ya datanglah ke rumahku. Aku terbuka kok 24 jam, saya tunggu. Harapannya begitu datang ke rumah untuk apa? Kita ngobrol baik-baik, bukan kan kekeluargaan. Ya jadi saya nggak pernah untuk mempublish apapun itu, ngomong ini itu. Aku selalu mengcover adik-adikku ya, seperti yang sudah Gita atau mungkin Gea atau mungkin yang lainnya, karena ini kan kita keluarga gitu, kita bisa diselesaikan dengan secara baik-baik ya kan, gitu. Jadi nggak usah terlalu lebay gitu atau gimana. Dan aku juga tidak tahu maksudnya tujuannya Gita untuk mengupload ke salah satu sosmed itu tujuannya apa, aku nggak ngerti. Ya tapi mudah-mudahan di bulan baik ini sama-sama bisa menahan diri dan mengutamakan rasa kekeluargaan tadi. Oh iya, aku menunggu sampai saat ini, Mas. Tapi nggak mau mulai duluan? Bukan aku keras atau mungkin egois atau gimana, tidak. Cuman hanya aku lagi seorang kakak pertama yang 5 bersaudara, Yubi family gitu. Aku lagi mengajarkan gue bisa ngambil sikap gitu. Kan selama ini kan adik aku selalu bilang, Teh Gina itu nggak tegas, Teh Gina itu bla 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 gitu, lebay gitu kan. Makanya aku kayak gue ambil tegas sih gitu loh. Ini ambil sikap seorang kakak. Iya gitu. Baik, tapi mudah-mudahan tanggapannya seperti ini. Ya harapan kami semua di bulan baik ini semua bisa selesai ya. Amin. Dengan cara kekeluargaan. Amin. Baik, Gina, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku menyesal karena tidak bisa mendidik istrinya sendiri akibat aib masa lalu. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Azam. Selamat malam Mas Azam. Malam, Mas. Menurut informasi yang kami dapat, benar Mas Azam ini memiliki rasa penyesalan begitu dalam yang berkaitan dengan istri. Ya, saya benar-benar mempunyai rasa penyesalan yang sangat terhadap istri saya. Kenapa tuh? Dulu saya pernah nabrak seorang ibu, Mas.
seorang ibu-ibu yang sedang berjalan kaki. Lalu setelah itu saya kabur, tabrak lari. Setelah saya pernah karena perbuatan saya itu, saya dipenjara. Saya pernah masuk penjara selama 3 tahun. Cuma ada yang ingin saya sampaikan. Cuman saya Kenapa? malu untuk menyampaikannya. Mas Azam udah jauh melangkah sampai di menembus mata batin. Jadi kenapa harus malu lagi, toh identitasnya juga kami sembunyikan. Saya pernah istri saya sendiri, Mas. Dulu saya kerjanya hura-hura, nggak pernah mentingin keluarga. Kerjanya pulang malam, mabuk-mabukan. Sampai satu saat saya hilap dan saya gelap mata. Saya sangat butuh uang karena Terus? dulu saya kerjanya mabuk-mabukan. Nggak di ke siapa istrinya, kemana, dan kenapa kok jual buat apa? Untuk hura-hura, Mas. Dengan istri sendiri? Iya, Jual ke siapa, Mas? ke om-om, Mas. Berarti nggak kenal lah ya? Memang om nggak kenal. Kenal? Nggak kenal? Kenal kayak gitu aja. Iya, Istri Anda mau? sebenarnya dia sangat tidak mau, cuman saya paksa. Oke, lalu apa harapannya? Datang ke sini untuk apa, Mas Azam? Selain saya ingin bercerita di mata batin ini, saya ingin merubah hidup saya menjadi yang lebih baik. Malu ya, Mas? Sangat, Mas, sangat. Karena dulu juga saya saking depresinya, saya sering untuk mencoba bunuh diri. Karena saya sangat menyesal. Saya sangat ingin sekali bertemu dengan istri saya. Saya istrinya sekarang nggak pernah dapat kabar, ngasih kabar gitu? Saya udah coba cari kemana-mana, ke teman-teman saya coba hubungin, cuman nggak ada hasilnya. Dan udah coba hubungin ke orang yang waktu itu Mas jual gitu? Di situ, Mas, Nggak dapat kabarnya? iya, nggak dapat kabar karena semuanya juga Nggak pelacak di mana berarti keberadaannya ya? Oke, baik. Mudah-mudahan nanti kita bisa dapat solusi ya. Mudah-mudahan Mas juga bisa benar-benar berubah nih. Apalagi di bulan baik seperti ini kan, niat yang baik mudah-mudahan akan berakhir juga dengan baik. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Azam, dengan tanggal lahir 29 Juli 1983. Sosok yang sabar dan juga penyayang, tetapi saya melihat masa lalu yang sangat menyedihkan sekali. Saya merasakan adanya seseorang yang telah ia sia-siakan. Karena adanya permasalahan yang begitu rumit, hal ini membuat ia merasa bersalah dan ingin sekali meminta maaf. Saat ini, ia sangat depresi sekali dan merasa kehilangan.
dari aura yang saya baca dan yang saya cium, dia adalah sosok yang menyedihkan. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Saya ingin mengkoreksi dulu apakah dan cocokin data dulu sebenarnya. Mas Azam lahir tanggal 29 bulan 7 1983. Iya. Azam ini istrinya, Roy. Karena dulu hidupnya hura-hura, senang-senang, mabuk-mabukan. Terus sampai saat ini dia sudah menyesal, mau berubah, dan dia mau mencari keberadaan istrinya. Karena waktu itu dia istrinya ke seorang om-om yang nggak tahu di mana keberadaannya sampai saat ini. Kok tega sih? Pertanyaan awam ya. Maaf ya, saya ngomongnya ceplos-ceplos, emang gaya bahasa saya seperti itu. Di pernikahannya waktu itu ada anak. Sempet punya anak cuman keguguran Mas, karena saya emang setiap hari bertindak kasar sama istri saya. Dia sempat keguguran. Karena saya tiap hari mukulin dia, marah-marah kerjaannya. Nggak pernah nafkahin istri. Kalau menurut kamu dari gesturnya Azam ini menunjukkan seseorang yang memang sudah menyesalkan perbuatannya atau ada tujuan sendiri datang ke sini, Roy? Saya merasa ada rasa penyesalan terdalam 100%. Tapi dia juga sekarang nyariin lagi karena dia juga lagi butuh teman hidup. Tidak ada orang yang mau berteman dengan Mas Azam. Dengan Azam. Dan saya melihat ini semua adalah karma buruk yang berbuah akibat perbuatan kamu di masa lalu. Nah sekarang ini adalah kamu, Mas Azam, lagi menjalani sebuah proses karma buruk yang berbuah. Orang kalau nanam yang baik-baik, hasilnya baik-baik. Kalau orang nanam yang buruk-buruk, hasilnya juga buruk. Gitu. Oke, gimana sih kejadiannya hari terakhir Mas Azam melihat istri, ketemu dengan istri itu di mana dan bagaimana? Ya, dulu setelah saya gelap mata, Ya dijual. Oke. saya bawa istri saya. Saya bilangnya mau makan, padahal saya ingin dia sama om. Oke. Ya. Setelah itu terakhir ketemu. Ya itu terakhir ketemu. Setelah itu saya nggak pernah ketemu dia, nggak pernah tahu dia di mana. Menyesal. Sebenarnya kalau kata menyesal itu 100% udah ada sih. Nah ini si Mas Azam jadi kurus begini karena kepikirannya atas penyesalan. Ya saya sangat terpikir sekali. Saya sangat menyesal dengan perbuatan saya yang dulu, Mas. Karena penyesalan ini saya pernah berapa kali untuk mencoba bunuh diri karena penyesalan saya di terdahulu. Pernah mau bunuh diri, Roy. Dan dari tadi dia cerita nunduk terus tuh kenapa ya, Roy? Menyesal, Bay. Menyesal. Malu, menyesal, sedih. Gak bisa berbuat apa-apa juga. Kalau misalnya Gina jadi istrinya, ya apa sikap yang akan Gina ambil? Ya kabur lah, Mas. Berarti bener dong apa yang dilakuin istrinya iya, nggak balik lagi? kabur. Gila aja gitu kan, ya ampun. Udah di kekerasan, udah gitu nggak dinafkahi lahir batin ya kan, apalagi gitu loh. Apa gunanya pernikahan ini loh gitu kan. Jadi ya udah kabur aja, dijual lagi. Cinta mungkin? No.
Bisa jadi alasan nggak untuk bertahan? Tidak cinta enggak deh. Udah dilupakan cinta kalau udah kayak seperti itu, laki-laki seperti itu. Aduh, udah tinggalin aja deh kalau aku. Nggak kuat lah, Mas. Jadi apa yang dilakuin istrinya sebenarnya udah benar ya? Bener, Mas, kan saya perempuan. Tadi tanya bagaimana ya, saya mau kabur. Atau mungkin laporkan ke yang... Bisa. Iya dong, dia supaya tidak menginikan sendiri kan. Dan Jadi supaya nggak ada korban lain lagi yang iya seperti itu. gitu, karena kan itu nggak baik, nggak bagus. Ini bener-bener udah mau berubah banget ya Mas ya? Ya saya sangat Udah niat gitu, udah menyesal. dan niat, saya sangat menyesal dengan perbuatan saya terdahulu. Misal sekarang nggak ada gunanya sih, soalnya udah terlanjur sakit hati jadi seorang perempuan digituin. Iya dong. Iya. Sedih kan ya? Sedih. Udah segalanya Dijual. Dan kalau istrinya udah seperti ini, udah kabur, udah pergi gitu, kita juga bisa bantu apa ya Roy? Supaya untuk minta istrinya balik, bisa gitu? Rasanya kalau mungkin istrinya belum ada pasangan, mungkin kemungkinan besar bisa. Tapi kalau memang dia sudah takdirnya dia dijual, kemudian ditemukan oleh seseorang yang baik, tepat. yang tepat dan baik, dan semua finansialnya dicukupi, saya rasa dia tidak akan mau kembali ke Azam. Karena memori itu nggak bisa hilang. Forgiven but not forgotten. Dimaafkan tapi tidak bisa dilupakan. Dipukul tuh sakit loh perutnya bayinya. Ya. Itu rasanya kayak buk gitu. Apakah ada rencana lain Mas Azam? Maksudnya keinginan yang terdalam sebenarnya sekarang. Ya itu aja Mas, saya sangat ingin bertemu dengan istri saya ingin Minta maaf. memperbaiki, tentunya meminta maaf sama istri saya atas perbuatan saya dulu. Minta maaf. Kejadiannya udah berapa lama? Lebih dari setahun? Kurang lebih 2 tahun Mas. Wow, berarti 2 udah tahun. menghasilkan banyak. Oke, 2 tahun. Itu berarti Iya. duitnya masuk kemana? Kan tadi hura-hura katanya, jadi dapat duit tadi bilang mabuk-mabuk Masuk lagi. ke dia, ke Iya, dia. ke dia kan, ke kamu ya tadi ya. Diterima duitnya. Terima 2 tahun duitnya. ini juga kamu juga saya ngelihatnya nggak setia juga. Iya, dia juga Sama main perempuan lain iya kan juga. tadi kan. sama main perempuan. Jajan memang, juga. memang begitu ya tadi. Iya, Bermain perempuan lain. bermain juga. perempuan juga. Jadi lengkap sudah baik semua ini. Kalau aku jadi pasangannya, Kabur ya. bukan kabur lagi, cukup Lah. sudah. Udah dijual, main perempuan. Iya Apa dong, alasan Mas. untuk balik lagi ya? Iya, 2 tahun selama kekosongan istrinya tidak ada, artinya dia melampiaskan hasrat pribadinya itu tentu dengan wanita lain. Saya mau tanya, Mas Azam, apa alasannya ingin kembali dengan sang istri? Alasan pertama saya ingin memperbaiki hubungan saya dengan istri saya. Mudah-mudahan istri saya dia bisa memaafkan perbuatan saya yang terdahulu. Intinya saya ingin balik lagi sama istri saya ingin memperbaiki hubungan kita. Akan terulang lagi nggak nih kayak misalnya kekerasan, lalu kemudian Mas Azam main perempuan, nggak setia dengan istri, lalu dalam kondisi kepepet istri untuk memenuhi kebutuhan. Kalau dia balik lagi, bisa terulang nggak tuh kejadian seperti Tidak itu? Mas, saya karena saya benar-benar menyesal selama 2 tahun ini. Saya benar-benar depresi, saya sangat menyesal, saya sedih, saya selalu keingetan istri saya, masa-masa yang dulu. Saya ingin balik lagi sama istri saya. Iya Saya sih. tidak bakal mengulangi kesalahan saya yang terdahulu. Itu Iya kalau sih. balik lagi. Kalau nggak mau balik lagi gimana, Mas? Iya. Ya konsekuensi yang harus dia terima ya. Kasihan sih, jujur ya, saya ngerasa kamu kasihan, nggak tega saya. Walaupun kamu sudah istri kamu, penyesalannya kamu itu membuat lulu lantah hati saya. Kasihan sih, tapi kamu salah gitu. Tapi dia menyesali adalah langkah awal untuk menjadi orang yang lebih baik. Ada niat untuk berubah. Ada niat untuk lebih baik. Dan ini Karena- salah satu usahanya. Iya, ada salah satu usahanya. Karena orang itu kalau berbuat salah, kalau nggak nyesel, itu udah keterlaluan banget. Iya. Nah, ini kalau misalnya dia udah salah, dia ngakuin,
menyesal. Itu udah gate open, udah terbuka semua. Seperti kayak tau lah ya. Ya sudah menyadari kekeliruan. Sudah menyadari. Terus dia benerinnya. Iya, tinggal kembalikan lagi ke perempuannya aja. Iya. Saya mau taruh nggak? Saya yakin perempuannya nggak mau. Iya, aku aja mendengarnya aku nggak mau. Kalau nggak mau kita nggak taruh apa-apa aja ya. ke suaminya dia. Ya nggak walaupun bisa. tidak mau saya terima, saya udah terima konsekuensinya. Apapun itu ya harus diterima sih. Karena Mas Azam juga tahu kan udah menyadari apa yang dilakuin kan. Emang ada istrinya? Waktu Mas Azam ngirim data, ngirim profil ke kita, tim menembus mata batin berusaha untuk mencari istrinya. Sulit, susah, nggak ketemu. Tapi beberapa hari yang lalu tim kita ketemu dengan seorang perempuan yang ciri-cirinya Percis. kurang lebih mirip dengan gambaran dan juga foto yang dikasih sama Mas Azam. Kita nggak tahu ini beneran istrinya atau enggak, tapi Mas Azam nanti Oh, udah buktikan ketemu sendiri ya, ternyata ya. Ya, Om Don boleh tolong dibawa masuk Om Don. Ya bener nggak ini istrinya? Terus salah bawa istri orang lagi. Iya. Duh Mas Azam, itu Mas, iya. saya nggak tahu gimana cara komentarnya. Istri kan artinya tahu kalau istri dengan orang lain. Kita aja kalau dia diem-diem, misalnya nih suami selingkuh, diselingkuhin aja kan sakit. Ini beneran istrinya. Oke, bentar ya. Bentar, coba. Boleh dibuka maskernya Boleh. enggak? Lihat baik-baik. Apakah benar perempuan yang di depan Mas Azam itu adalah istrinya? Iya, itu istri saya, Mas. Mbak. Nah, Mbak. Mbak. Dikejar atau gimana nih? Mbak. Mbak. Apa, Mas? Mbak. Enggak. Mohon maaf. Ini apa-apaan ini? Iya, enggak. Ini kita minta Enggak, maaf. enggak. Mbak Enggak, tapi Mas. kenal. Enggak. Maafin aku. Enggak. Dasar laki-laki. Maafin aku. Lu udah bikin gua hancur. Aku sudah menyesal. Enggak. Enggak. Pergi sana. Pergi. Aku. Enggak. Aku menyesal. Selama ini aku nyariin kamu. Maafin aku. Sana. Aku nggak mau. Maafin aku. Mbak nggak ngerti. Dia udah bikin hidup gua hancur, Mbak. Dia laki-laki. Iya, kita ngerti kok, Mbak. Kita ngerti kok. Kita ngerti. Dari ceritanya semua kita tahu kok dia seperti apa. Tapi maksud kita datang ke sini, Mbak, ini kan bulan baik ya. Mas nggak ngerti perasaan saya gimana. Saya mungkin nggak ngerti perasaannya, tapi harapan Aku udah kami nyariin ini kamu tujuan baiknya kemana-mana. untuk paling tidak bisa saling memaafkan kalau ada kekeliruan. Kalau balik lagi atau enggak itu terserah. Enggak, Mas. Ini cincin dari siapa? Ini cincin dari laki-laki ini. Oh, masih dipakai? Oh, tapi Enggak. Ini udah nggak berguna. Dia udah bikin hidup gua hancur. Pergi sana. tapi selama ini masih dipakai. Iya. Iya, soalnya masih dipakai. Kenapa tuh, Mbak? Saya udah. Kalau selama ini masih dipakai sebenarnya masih ada perasaan, masih ada oh gini deh. Cincinnya tuh. Iya. Aku ingin kita kayak dulu lagi. Aku udah menyesali semuanya. Dia udah bikin hidup saya hancur, Mbak. Dia udah. Dia udah saya, Mbak. Iya, tadi tahu ceritanya, makanya. Iya. Kita balik lagi ke Gini, kita obrolin baik-baik ya. Kita balik lagi ke tengah, ke meja. Kita ngobrol baik-baik ya. Kasihan suaminya. Iya, kita ngobrol baik-baik ya, Mbak ya. Dia laki-laki, Mas. Iya. Dia laki-laki yang udah bikin hidup saya hancur. Sabar dulu. Saya nggak mau. Iya, sabar. Kita ngobrol baik-baik ya. Oke, baik, kita ngobrol ngobrol baik-baik. Paling tidak kalau dia nggak baik, jangan ya Mbak bisa berbuat baik.
buat Mbak beda di Setidaknya ya saling memaafkan. Itu cincinnya tolong disimpenin dulu deh. Cincinnya tolong disimpenin dulu. Dipegangin dulu aja. Ya mudah-mudahan sih kalaupun nggak bisa balik lagi nggak apa-apa. Terserah itu hak Mbak kok. Yang penting kan Mbak saling memaafkan karena kan ini kan lagi di bulan suci Mana masnya? Ramadan, Mbak. Sini Mas. Ya kan? Di mana duduknya? Minta minum dulu deh. Boleh minta kursi? Kasih minum. Saya udah muak lihat dia, Mbak. Iya. Kalau Pak ini Mbak minum dulu ya, biar tenang. Silakan Mbak. Duduk sebelah sini. Silakan. Minum dulu boleh nggak? Biar lebih tenang dulu ya. Sebelum kita ngobrol silakan minum dulu. Maaf, Mbak saya bukain ya. Silakan, silakan minum dulu. Minum dulu, diminum dulu. Minum dulu Mas. Mbak Wina, betul udah 2 tahun berpisah dengan Mas Azam. Iya, Mas. Saya udah 2 tahun. Saya udah lupa semua. Karena saya benar-benar sakit hati. Hidup saya hancur gara-gara laki-laki ini, Mbak. Selama 2 Benar. tahun terakhir nih Mbak ada di mana? Aku udah pergi jauh, Mas. Aku nggak mau ketemu dia. Aku sudah bertemu sama laki-laki yang benar-benar sayang sama aku. Tuh kan bener. Saya tadi bilang gini, pasti Srenya udah nggak mau kalau dia diketemukan oleh seseorang yang bisa memenuhi finansial dia. Dia nggak bakal mau sama Azam. Tapi yang mau bertanya, tadi kan masih ada cincinnya. Kenapa tuh Mbak? Berarti Mbak Masih ada perasaan kan Iya. sebenarnya. Kenapa Iya masih sih. dipakai cincinnya? Saya tuh dulu benar-benar sangat mencintai dia ya. Tapi dia tuh udah ngehancurin saya, Mbak. Dia udah buat hidup saya hancur. Cincin itu saya masih pakai karena ya di hati kecil saya masih Ya pasti ada sedikit Iya. memori. Mbak Wina, dulu Mas Azam tuh laki-laki atau suami yang seperti apa sih? Waktu kalian masih sama-sama? dia tuh laki-laki yang gak bertanggung jawab, Mas. Maksudnya gimana? Dia nggak pernah nafkahin aku. Secara keuangan? Iya, iya, Nafkah batin? ya itu melahir batin. Dia tuh sering main keluar. Terus kalau pulang marah-marah gitu. karena pulang marah-marah karena tadi mabuk gitu. Ya, Iya. setiap dia pulang pasti marah-marah. Oh, Saya bertahan, Mbak. Bertahan. kenapa Mbak bertahan? Berarti Karena Mbak iya, karena saya benar-benar cinta sama dia ya. Makanya Mbak pergi karena Mbak saking nggak kuat gitu. Saking nggak kuat saya sakit hati. Mana Iya. ada sih suami yang istrinya sendiri. Udah gitu digebukin lagi ya? Iya. Lagi hamil digebukin. Saya melihat aura istrinya tuh sangat gelap sekali kalau ketemu Azam. Warna-warna abu-abu gelap, sendu jidatnya, matanya juga sendu. Itu kalau aura gelap itu artinya apa? Sebenarnya dia tidak mau diungkit kembali. Siapa Wina. Jadi ngerasa insecure, Iya. ngerasa tidak nyaman. Kenapa sih saya harus dipertemukan kembali? Saya udah punya kehidupan rumah tangga sendiri, udah enak, udah dapet suami yang baik, budak, bener kan? Iya. Oh, udah menikah? Udah. Saya penasaran, Mbak Wina. Waktu oleh sang suami, kenapa nggak ada perlawanan? Saya nggak berani, Mas. Nggak berani saya. Nggak berani kenapa? Dia kasar. Kan Mbak pas udah tahu awal-awal langsung kabur aja gitu. Gimana? Nggak bisa? Nggak. Itu pernah terjadi sebelumnya nggak?
Pernah. Pernah dijual juga? Pernah. Jadi itu bukan pertama kalinya? Bukan pertama kali itu. Keluarga nggak ada yang tahu ya? Nggak ada, aku nggak berani cerita. Sekarang harapannya Mbak Wina gimana? Kedepannya mau sama Azam seperti apa? Ada pesan buat Azam mungkin? Atau kalau mungkin Saya sih sudah berharap, memaafkan atau seperti apa? insya Allah, dalam hati saya, Maafkan. iya. Maafin. Apalagi nih, bulan suci. suci, ya. Ya Tapi- mudah-mudahan ke depannya Ajam dapat, Pasangan iya, yang lebih baik. Tapi pasangan justru yang balik lebih nggak mau ya? Kenapa? Iya, maksudnya kalau disuruh Udah istri orang. Iya. Enggak boleh. Tapi sebentar, kalau seperti itu kan belum ada perceraian ya? Oh Bisa iya, menikah lagi betul-betul. ya? Kan Mbak kabur tuh. Suaminya tahu nggak kalau Mbak punya suami sebelumnya? Ini suami yang sekarang? Aku jujur, Kasih aku tahu. cerita. Tahu keadaan kejadiannya. Heeh. Lah, Mungkin Tahu. nggak siri mungkin. Tapi dia nerima. Soalnya aku udah anggap dia nggak ada. ini nikah siri ya? Enggak, Resmi? iya resmi. Kok bisa? Buku nikahnya kan masih. Iya kan harus ada. Oke. Buku nikah dia bakar, Mas. Dia Jadi bakar. nggak ada bukti-bukti Berarti nggak ada yang bukti, betul. mengatakan, tapi kan tercatat. Iya sih. Soalnya aku udah anggap dia nggak ada, benar-benar nggak ada di hidup aku. Jadi bilangnya meninggal gitu? Iya. Aku bilang meninggal dia. Tapi aku cerita. Aku cerita Ke sama suami yang bahwa- sekarang, iya. Bahwa aku tuh dulu, Pernah iya, menikah. iya. Tapi gini gitu. Suami nggak tahu soal pernah dijual segala macam kan? Tahu. Mbak jujur? Hah? Aku jujur. Aku jujur. Berarti Tapi alhamdulillahnya dia nerima. Menerima. Baik Iya, ya, alhamdulillah. Iya. bencana membawa berkah ya. Oh gitu, bencana Bisa seperti membawa itu. bisa judulnya ya. Mas Azam, Iya. saya mau tanya Mas Azam, ada nggak sih setelah sekian lama 2 tahun mencari istri, akhirnya malam hari ini bisa ketemu? Tadi ya kita ngelihat bagaimana Mas Azam minta maaf. Tapi apa yang mau disampaikan malam hari ini? Mumpung Mbak Winaya juga nggak emosi. Ya, saya ingin minta maaf sama kamu atas kesalahan saya yang dulu. Saya ingin jadi orang yang lebih baik. Saya ingin, Ya mudah-mudahan sih. Mbak Sekarang- Wina dengerin dulu ya. Mohon maaf ya harus saya potong. Silakan selesaikan dulu Mas Azam. ya saya sangat menyesal. Saya sangat ingin minta maaf sama istri saya. Itu aja? Ya saya senang saya bisa ketemu istri saya hari ini karena sudah sekian lama saya cari istri saya nggak pernah ketemu. Saya ingin minta maaf. Intinya saya ingin menyesali perbuatan saya yang terdahulu walaupun Terus apa? Setelah menyesal apa yang Mas Azam inginkan dari Mbak Wina itu apa? sebenarnya simpel aja Mas. Saya ingin dia memaafkan saya. Apa? Dia ingin Memaafkan. memaafkan. Setelah memaafkan, Mungkin saya ingin melanjutkan hidup saya karena untuk balik lagi ke dia. jadi mau balik lagi. Karena kan nggak mungkin dia udah punya suami lagi. Iya, tapi kondisinya sekarang kan seperti itu. Gimana? Mungkin saya akan melanjutkan hidup saya. Yang penting saya udah bertemu dengan istri saya, sudah menyampaikan apa yang ada dalam benak saya. Oke. Mbak Wina gimana tanggapannya? Kalau tanggapan saya sih mudah-mudahan ini benar-benar ya, benar-benar dia mau Tobat. berubah jadi lebih baik. Saya doakan supaya dia menemukan pendamping hidup yang Yang lebih baik. iya. Dan sebenarnya Tapi kamu saya berharap kalau dia udah menemukan pendamping lagi, nggak seperti saya. Boleh langsung sampaikan, Iya. langsung sampaikan langsung ke Mas Azam. Aduh, Mas Azam kasihan loh. Ya, saya berharap kalau dia
menemukan pendamping. Jangan seperti saya. Kelakuannya. Iya, kamu harus lebih baik terhadap perempuan. Harus menghargai perempuan. Perempuan juga mempunyai Lebih dekat dari silakan. harga diri. Ya jangan terlalu dekat mas. Istri orang. Nah, bukan murim. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mbak, nggak Mbak duduk apa-apa. dulu biar selesai. Belum. Nggak Nggak apa-apa, apa-apa, selesaiin ngobrol baik-baik aja kan dulu biar aja. ini. Nggak, nggak apa-apa. Mungkin bisa aja ini terakhir. Mungkin besok-besok nggak akan ketemu lagi. Iya. Jangan sampai kita nggak ketemu sama orang. Saya lihat, Suaranya. jujur saya lihat Mas Azam ada sakit juga. Iya. Mbak, sebentar coba. Kalaupun harus selesai, biar selesai baik-baik semuanya. Jangan Saya sampai ada dalam- rasa dendam karena kita nggak pernah tahu loh kalau orang dendam Iya, bisa betul. melakukan apapun. Mbak Wina, saya harus terpaksa harus bocorin ini. Di Mas Azam tersebut organ-organ pentingnya tampaknya sudah agak sedikit rusak. Dan kamu nggak kasihan sama dia. Ini Sangat- Mas, iya. Mbak mau sebentar, Kasihan, mau Mas. dengerin dulu nggak Enggak, sebentar? Mas. Enggak. Sebentar, mau dengerin biar dia selesaiin omongannya bisa nggak? Mau nggak selesain biar dia Enggak, Mas. selesai. Paling nggak kalaupun harus pisah, Iya, Mbak, coba deh. jangan Yuk. sampai ada permusuhan gitu. Sebentar selesai, boleh nggak? Oke, di sini silakan langsung apa yang mau disampaikan langsung. Oke. Aku minta maaf, Wan, atas kesalahan aku terdahulu karena aku pernah. Tapi rasa sakit ini gak bakalan hilang. Iya, aku tahu. Tapi aku udah menyesali semuanya. Aku ingin Kamu gak rasain apa yang aku rasain. Gimana aku? Hidup aku hancur. Ya udah, ini kan bulan baik. Di sini kan udah minta maaf. Dia udah menyesali apa yang dia lakuin. Kalaupun memang nggak bisa sama-sama lagi, karena Mbak Wina kan juga sudah punya suami kan. Ya jangan sampai ada permusuhan. Selesai baik-baik semuanya. Jadi nggak ada dendam, nggak ada yang tersakiti, nggak menyimpan rasa kesel. Karena itu jadi penyakit hati juga ya. Iya kan? Iya. Nggak mau dong gara-gara nyimpan rasa kesel, rasa dendam, akhirnya malah ngerogotin badan kita sendiri. Semua ikhlas, semua selesai, bisa melanjutkan hidup masing-masing. Idealnya kan seperti Sebenarnya itu. aku udah bahagia Iya. sama laki-laki yang sayang, bener-bener sayang sama aku. Iya terlihat kok Mbak. Tapi kenapa aku malah ketemu dia lagi? Enggak, karena ini ada urusan yang belum selesai. Nggak mau dong Mbak Wina bisa melanjutkan hidup, tapi kalau punya beban masa lalu seperti ini, kan bisa aja satu saat dia mencari kemana aja dan ketemu. Nggak pernah kita tahu apa yang bisa dia lakuin loh. Tapi malam hari ini kan bisa diselesaikan baik-baik semuanya. Justru ada kesempatan baik untuk menyelesaikan semuanya, selesai sampai di sini. Kasihan, Mbak. Coba lihat deh. Ya, Dia juga ada sakit loh, sakit dalam. Jadi badannya kurus. Karena semenjak itu dia menyesal, lalu makannya jadi berantakan. Dan kemudian saya melihat di sini udah loyo banget, udah capek banget, seperti kayak orang ya memang sedih gitu. Mbak. Mas. Mas. Biarin nggak apa. Udah nggak bisa diapain. Mbak Wina nggak mau dengar, nggak mau kasih kesempatan sekali lagi terakhir kali, nggak mau. Enggak. Ya udah. Sahabat Mas Azam, ini adalah buah karma buruk kamu yang berbuah ya. Iya, Mas. Terima Kali semua kalau misalnya- resikonya ya. Ini konsekuensi dari semua yang pernah kamu Iya, lakuin. saya- Biar Ini gimana? Nggak usah biarin aja gitu, Mas. ya mau. Biarin aja. Kasihan kalau diterusin. Kasihan Winanya. Padahal saya cuma ingin meminta maaf sama dia. Ya tapi udah sampaikan, udah Udah, iya. omongin kan. Kasihan ya. Ya mudah-mudahan lebih lega dan sekarang Mas Azam udah tahu udah ada kondisi istrinya gimana dan sekarang saatnya untuk menyusun rencana ke depan hidupnya seperti apa yang Mas Azam inginkan. Saya cukup senang sih udah ketemu sama dia yang selama ini saya cari selama 2 tahun saya cari kemana-mana. Sekarang Oke.
saya udah ketemu walaupun dia Ya. emang masih sedikit Ya. marah sama saya. Ya udah. Kami harap yang terbaik ya buat Mas Azamnya. Ya, makasih Mas. Baik, Oke. kita kembali ke sana ya. Ayo. Pemirsa jangan kemana-mana, Menembus Mata Batin akan kembali setelah yang berikut ini. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku telah menyesal menikahi suaminya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Sarah. Selamat malam Mbak Sarah. Semalam. Betul menyesal telah menikah dengan suami sendiri. Iya, saya sangat menyesal. Kenapa sebabnya kalau kami boleh tahu? Dia telah menghancurkan usaha keluarga saya. Kok bisa? Saya juga nggak tahu kenapa. Padahal selama ini baik-baik aja. Menghancurkan gimana maksudnya? Iya, dia entahlah. Mungkin dia telah mencurangi usaha-usaha saya. Usaha apa nih? Saya jual elektronik. Elektronik, Iya, toko begitu. iya, Ini usaha Mbak. iya. Keluarga. Oh, Dari usaha turun keluarga. temurun. Terus apa yang dilakukan suami Mbak Sarah? Dia telah menjual-jual barang-barang di belakang saya tanpa sepengetahuan saya. Dia memang punya akses biasa datang ke tokonya. Apa dia bekerja di situ juga? Iya, dia biasanya membantu saya. Ada buktinya kalau dia menjual-jual barang itu? Ada. Dari mana Mbak Sarah tahu? Iya, saya tadinya nggak percaya, tapi saya nyuruh ke karyawan saya. Dan karyawan saya bilang, memang itu benar, ada buktinya. Jadi setelah menikah baru tahu kalau suaminya suka menjual-jual barang dagangan di usaha keluarganya Mbak Sarah gitu. Iya, awalnya saya mungkin kok semakin lama semakin turun. Tapi saya biasa aja gitu ya. Udah mungkin namanya juga jual-jual begitu kan ya dan pasang surutnya. Tapi ternyata enggak, semua itu enggak kayak begitu. Ada perubahan sikap nggak dari suami ke Mbak Sarah? Memang dari awal dia cuek sama saya. Cuek seperti apa tuh? Ya dia, ya semau dia aja. Oke. Dan ada bukti memang kalau dia merugikan usahanya Mbak Sarah? Iya ada. Pernah Beberapa coba karyawan disampein saya. nggak? Pernah ngomong Pernah. tanya langsung gitu? Iya, cuman dia marah-marah aja. Marahnya tapi nggak sampai KDRT kan ya? Enggak. Harapan Mbak Sarah datang ke sini untuk apa? Ya saya ingin memperbaiki semuanya. Mengapa dia seperti itu? Kenapa? Karena saya sangat mencintai dia. Walaupun dibohongi, walaupun merugi gitu, Iya, masih Mas. tetap Karena punya saya- perasaan yang sama. Karena saya sangat mencintai dia, Mas. Mudah-mudahan sih ini kan di bulan baik ya. Harapan kita juga supaya keluarganya Mbak Sarah bisa baik-baik lagi ya. Dan kalaupun memang benar ada bukti, ya mudah-mudahan ada alasan di balik semua itu yang bisa diterima sama semua pihak termasuk Mbak Sarah dan keluarga. Kami akan ajak Mbak Sarah untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sarah, dengan tanggal lahir 1 Mei 1991, sosok yang memiliki aura yang sangat baik dan juga jujur. Saya merasakan ia saat ini sedang mengalami kesedihan. Kesedihan ini dikarenakan seseorang yang ia sayang tega menyakitinya. Saya melihat masa lalu Sarah sangat bahagia. Tetapi
Setelah saya telusuri, hubungan Sarah dan suaminya berantakan dan dipenuhi dengan kesedihan dan kekecewaan. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Malam. Silakan duduk. Terima kasih. Sarah dengan tanggal lahir tanggal 1 bulan 5 1991. Iya. Sarah mengaku menyesal telah menikahi suaminya sendiri, Roy. Karena katanya usaha keluarganya Sarah yang ada suaminya juga di sana merugi terus, dan menurut informasi karyawannya, pegawainya di sana, toko elektronik, ya, itu suaminya ini suka jual-jual barang Oke. yang ada di toko. Jual-jual barang yang ada di toko. Iya. Dan Terus dia setiap gitu. ditanya suaminya marah, emosi, dan saat ini sebenarnya harapannya dengan datang ke sini dia pingin baik-baik aja, semuanya kembali lagi. Suaminya ngasih tahu sebenarnya kenapa alasannya dia jual-jual barang seperti itu, dan sadar akhirnya mereka baik-baik lagi. Saya mau nanya, suaminya menjual barang dalam konteks apa ya? Maksud saya ada orang yang menjual barang karena mereka narkoba or something, drugs, mereka kehabisan or something. Menjual, maksud saya masih kurang nangkep message-nya. Menjual barang-barang nyak kamu di toko Iya. tanpa sepengetahuannya Sarah. Iya, saya juga nggak tahu, saya juga nggak paham kenapa dia seperti itu. Awal-awalnya baik-baik aja, semua juga berjalan baik. Keuangan siapa yang megang? Aku, Oh, jadi begitu dicek barangnya ternyata barangnya nggak ada, uangnya juga nggak ada gitu. Iya. Begitu ditanya, Dingin suaminya ya. jual-jual. iya. Ya. Tapi kalau dilihat Sarah ini kan mungkin sudah dikecewakan ya. Dari ceritanya, menurut kamu dia sebenarnya memang benar-benar pengen balik lagi keluarganya? Sebenarnya iya pengen balik lagi, tapi juga di mata Sarah pengen balik lagi, tapi juga pengen tahu sebenarnya kemarin tuh kenapa sih gitu, ya kan? Iya, emang. Penasaran gitu. Kayak ibaratnya dia matanya berbicara pada saya bahwa sebenarnya Kak Roy dia tuh ngapain sih ngejual-jual gitu, inget gak? You know? Kayak pertanyaan dalam di pikiran dia, saya membaca pikiran kamu. Kamu tuh penasaran sebenarnya kemana semua itu. Jadi pengen tahu alasannya apa sebenarnya? Iya, apakah sampai ada jual-jual perempuan barang. lain? Apakah ini judi? Apakah ini ada utang orang? Ya kan? Iya, memang seperti itu. Ini aja kamu Sarah tegur suaminya. Jawabannya apa? Baik-baik atau? Dia hanya marah, dan ya saya ditinggal tidur gitu aja, dan dia gak mau jawab yang lain. Oke. Saking cueknya ya, tinggal tidur aja. Saya melihat kemarahan ini bukan kemarahan biasa. Saya melihat kemarahan ini adalah menutupi kesalahan dengan kemarahan. Jadinya dia marah ini adalah sebuah role yang dimainkan supaya tidak ditanya-tanyain. Jadi dia, aduh nih, udah gue marah aja. Jadi dia menutup semua pintu rahasianya dan ditinggal tidur, ya kan? Iya. Jadi sebenarnya marahnya ini sengaja untuk di-create nutupin busuk-busuknya. Iya, tapi kenapa kayak gitu? Biasanya kan dia selalu apa-apa tuh cerita, misalkan keluarganya begini, begitu. Saya selalu kasih, orang tua saya juga selalu, ya sudah. Tapi kalau Gina ada di posisi seperti Sarah gitu ya, suaminya melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan Gina, jual-jual barang gitu, kira-kira apa yang ada Iya, di aku kepala langsung tegur, Sarah? marah dong. Kalau dia marah Tegur lagi, marah, dia marah, ya aku marah lagi lah. Kalau aku sih gitu. Ya dia marah, iya dong, gimana sih, ini kan bukan punya kamu. Iya kan? Begitu kan? iya tapi Iya kan? ya,
Iya dong. Kalau suaminya tetap nggak mau ngomong dan Nggak mau. marah, Ya nggak bisa, harus ngaku. Di mana-mana maling memang nggak ada ngaku sih, tapi ya paksa aja supaya ngaku. Berapa lama sih kalian sudah menikah? Sudah 8 tahun. Lama lumayan. dan Mungkin- kejadian ini udah lama. Mungkin kejadian ini udah lama ya, cuman saya baru mencium aroma seperti ini baru 2 tahun terakhir ini. Ya mungkin ada suami kamu juga belum tulus-tulus banget sayangnya sama kamu. Terus apa artinya sama ini? Iya, maka itu yang jadi pertanyaan kita. Dan kita akan bedah pada malam hari ini kan, Sarah? Iya, saya sakit semuanya sakit. Tapi waktu menikah ini emang bener-bener sama-sama atas dasar saling mencintai kan? Iya, Pacarannya juga udah lama. iya, kita kenal memang udah lama. Kita tetanggaan, sebenarnya kita tetanggaan. Oh. Udah kenal satu sama lain dong kalau tetanggaan. Iya, Oke. Kayak teman kecil gitu. Oke. Ini usaha keluarga ya? iya. Keluarga tahu soal ini? Keluarga saya belum tahu. Ceritain aja semuanya. Gimana Saya tuh? takut Bongkar. karena ayah saya nggak bisa kalau denger kayak gini, nggak bisa. Nggak bisa gimana? Ya mungkin Iya, dia Takut shock gitu, maksudnya takut Iya. apa jantung Takut sakit. jantung. iya, dia Iya memang kan? ada sakit jantung. Oh. mungkin sarannya juga sudah dikasih tanggung jawab gitu ya, nggak mau dianggap gagal juga ya. Iya. Nggak dipercaya. Atau mungkin diobrolkan baik-baik dengan keluarga, tapi tanpa bapak. Gimana? Ada yang tahu nggak selain bapak atau anggota keluarga atau selain Mbak Sarah sendiri? Saya belum cerita sama siapa-siapa karena ini saya simpan rapat karena saya berharap ini semuanya kembali baik-baik saja. Kembali seperti apa? Kembali baik-baik aja. Iya sih, kalau begitu udah ngomong sama keluarga pasti masalahnya jadi ya Melebar. dan Melebar. agak lebih sulit. Berarti Memang harus berdua ngobrol dong. harus diselesaikan berdua dulu. Iya. Tapi nggak Tapi bisa. tinggal tuh. tidur terus katanya, marah-marah. Gimana tuh? Ya, saya cari solusi di sini bagaimana caranya ya biar tuntas di sini, biar keluarga saya juga ya biar taunya semuanya baik-baik aja. Dan memang nggak ada apa-apa. Oke. Saya juga ada pertanyaan ini di benak saya. Saya melihat adanya tempat tinggal berupa apartemen. Tapi ini kamu nggak tahu ya kayaknya. Tahu apa enggak ya? Apartemen di mana? Ada sebuah apartemen di Bilangan Selatan dan ada kata kunci di sana. Saya nggak tahu. Kamu benar-benar nggak tahu sama sekali. Saya nggak tahu sama sekali. Gila ya, istrinya benar-benar ditutup abis ya. Semua lakinya. Handphone gitu? Ada Diapain? ciri-ciri ya apa gitu kan? Diperiksa. Iya. Kamu termasuk orang yang suka periksa handphone? Su? Tidak, Benar. tidak. Aku nggak pernah. Justru mungkin pasangan kali ya yang suka lihat-lihat. Alasannya kenapa nggak periksa? Apa? Alasannya kenapa nggak Privacy. mau? Ya, privasi satu dan memang udah memberi kepercayaan. Tetapi kalau sudah kita sudah memberi kepercayaan sepenuhnya terhadap pasangan kita, tapi Disalahgunain. disalahgunakan, oh saya bisa lebih wow. Lebih wow kan ya. Marah dong. Iya. Iya, emang perempuan bisa marah. Ih. Cari lagi yang baru. Nggak cari lagi yang baru, cuman apa ya? Jangan sampai menyesal di kemudian hari aja kamu seperti itu, gitu loh. Asal nggak sih? Bener. Iya. Oke. Tapi Mbak Sarah mau baik-baik lagi ya sama suaminya ya. Iya, pastinya. Oh, saya lihat Mbak Sarah tuh orangnya pasrah, bingung, takutan, confused. Oh, dari Kosong. auranya seperti kebingungan dan lagi kosong gitu. Iya, jadi bingung. Pertanyaan, bingung di otaknya gitu. Belum ketemu sama sekali. Saya tuh menduga suaminya tuh menyimpan sesuatu rahasia sih. Berkaitan dengan orang ketiga atau Iya, mungkin saja berkaitan dengan orang ketiga. Tampaknya kelihatannya nanti ya, kita lihat. Menikah lagi, Hmm. diam-diam. biasanya kalau laki-laki punya apartemen nggak bilang sama istrinya tuh Ya ngapain coba? Sekarang istrinya kan ada di rumahnya. investasi buat anak? Enggak deh. Enggak. Enggak ya? Enggak, kalau menurut Karena aku. kita belum Menurut aku.
punya anak. Ya mungkin. Iya kan buat ceritanya kan Masa tadi Mas depan. Bayu bilang masa depan masa gitu. Tapi dia selalu cerita. Biasanya. Kali ini nggak cerita ya. Itu ruginya banyak ya? Maksudnya barang-barang yang dijual tuh cukup banyak gitu? Besar jumlahnya? Banyak, besar, memang besar. Kalau nggak besar kan saya juga udah cuek aja gitu. Maksudnya pernah kehilangan cuman hanya beberapa juta itu kan ya biasa aja. Cuman kan ini kok kita mau belanja lagi tapi uangnya nggak ada. Dan bener-bener saya juga bingung, saya harus seperti apa? Masa saya harus cerita ke keluarga saya? Keluarga saya yang ada nyalin saya kan. Kalau menurut karyawannya Mbak Sarah, apa sebenarnya yang terjadi tuh gimana? Karyawan saya juga nggak tahu, maksudnya tuh nggak tahu dalam arti untuk apa, tapi selalu bilang ini udah ada tanda tangan dari Sarah. Gitu. Seperti itu. Suaminya ikut ke sini nggak nganterin? Iya, saya paksa ikut ke sini karena ingin menyelesaikan semuanya. Bagus. Awalnya dia tidak mau. Tapi jangan ribut ya. Aku penasaran. Iya. Aku makin penasaran sekali. Ingin cari tahu lebih dalam lagi. Mau denger langsung dari versi suaminya ya? Iya, dari kacamata yang berbeda. Dari Ya ini kan kacamata versi ya versi suaminya. Iya. Sarah dengan versi suaminya yang mungkin berbeda juga. Tapi ini bulan baik loh, jadi jangan sampai ke bawah sama emosinya ya. Ini jangan sampai nanti ada kejadian keributan. Resikonya sih pasti itu. Setiap apa yang terjadi pasti ada resikonya. Jika ini dibongkar, resikonya pasti mereka agak sedikit bete-betean. Tapi jangan sampai cerai berai nih gara-gara. Iya gara-gara di sini kan Gara-gara nanti di kita sini. buka-bukaan gitu kan. Iya, Saya benar. khawatirin justru suaminya nanti merasa dipermalukan, akhirnya malah nggak bisa baik-baik lagi. Nah gimana tuh Mbak? Gimana? Ayo. Pikir-pikir dulu. Ya, sudah terlanjur, mau bagaimana? Nggak apa Saya kalau pengen- misalnya Mbak Sarah nggak mau suaminya diajak ke sini, nggak apa kita tahan. Iya. Nggak kan saya kesini biar semuanya Clear. selesai, biar saya juga tahu. Oh udah menerima resikonya berarti Ya udah. ya. Ya tolong bawa masuk deh, dipasangin masker sama audionya. Ya ampun ya suaminya. Ini Kita tolong. Oh, Selamat malam Mas. Malam. Silakan. iya. apa itu? Selamat malam. Iya, malam. Bener ini suaminya Mbak? Ya, suami saya. Ini istrinya Mas? Iya. Namanya siapa Mas? Siapa? Iya. Saya ganti nama samaran aja ya. Ya, Iya. saya ganti Niko ya. Baik. Bagus Niko. banget. Niko. Oke. Bayu mau yang jelasin apa yang saya jelasin? Kamu yang jelasin deh. Oke, baik. Pak Niko, istrinya ini banyak pertanyaan di pikirannya yang belum terjawab dan masih menebak-nebak kayak sepotong puzzle yang bintik-bintik gitu. Nah, dia itu penasaran semua barang-barangnya dijual. Dan tanpa bekas tapi nggak ada duitnya juga. Kemana itu duitnya? Itu langsung, ya itu, seperti itu. Dan kalau misalnya ditanya, kamu marah-marah dan langsung meninggalkan tempat tidur. Ini saya tahu sih, ini marah untuk menutupi satu rahasia. Jujur sama saya, di sini. Betul jual-jual barang gitu Mas? Enggak, saya nggak melakukan itu. Tapi Mas sekarang kerja di toko usaha keluarganya istrinya? Iya, saya bareng jualan sama dia. Usahanya apa sih? Toko elektronik. Elektronik. Oke, elektronik. Ada beberapa barang yang hilang, ada beberapa barang yang nggak ada tapi uangnya juga nggak ada. Nah, menurut ada sumber yang dipercaya dari karyawannya tokonya Mas dan Mbak itu ada tanda tangannya Mbak Sarah yang mengizinkan barang keluar dibawa sama Mas Niko. Betul begitu? Enggak, saya nggak melakukan hal itu. Ya, itu mungkin karyawan saya aja mungkin. Nggak, jujur aja deh Mas Niko, saya di sini nggak mau buang-buang waktu dan AIUEO, babi bu bebo. Niko,
Kamu jelasin. Saya ngerasa di sini ada tertutup jiwa kamu. Lu harusnya lu. Mas bilang aja kenapa semuanya kayak gini. Kenapa mesti percaya sama orang lain? Saya nggak percaya sama orang lain karena semua ada buktinya, tapi kamu nggak pernah mau bilang. Ingat baik-baik. Gua kan suami lu kan. Lu harusnya ikut apa kata gua. Aku selalu ikut kata-kata Mas, tapi Mas nggak pernah jujur sama aku. Kenapa lu percaya sama orang lain? Karena semua itu ada buktinya, Mas. Aku nggak mungkin kayak gini kalau Masnya juga nggak kayak gini, Mas. Mas, Mbak, kamu kalau ngelihat Sarah ngomong sama suaminya dan cara dia nanya gitu, apa tanggapan kamu? Tanggapan saya ketika si Sarah nanya dan ini sedih sih sebenarnya. Sedih ya Sedih. kalau ini semua yang dicurigai ternyata benar, kecewa sekali. Sedih dan kecewa lebih tepatnya. Kalau unsur marah sih enggak ya. Saya merasakan emosi kan ada banyak, ada emosi marah, emosi sedih, gembira dan segala macam. Dia lebih ke arah emosi kesedihan dan kekecewaan. Ya pasti kecewa lah ya kalau udah punya usaha, apalagi keluarga yang punya, udah dipercaya sama keluarganya, udah gitu dia percaya ke suaminya, kalau curigaannya ternyata benar. Jelas. Aduh, jujur deh Mas, kasihan loh Sarah istrinya. Kasihan istrinya. Nih, Iya dong, udah baik kayak gini. but you know, Baik ya, guys. Iya dong, Kelihatan baik baik. banget. Baik banget. Aku auranya, aura. Aura. Iya baik banget. Aura. Terus kamu juga jujur gitu, Mas. Aku jadi penasaran juga Iya, jadinya. iya kan? Iya, ada apaan Ada sih? Gitu, apaan ada sih? apa Kayak sih? ada Gitu. Jadi aku sesuatu. kepo gitu loh. Niko punya perempuan. Ininya bahasa. Nggak ada sih nggak punya. Nah, Tuh, iya. keke dengan You just keluarin. Ya karena kalau misalnya nggak jujur, justru kecurigaannya bisa ke arah sana. Nggak mau dong dituduh seperti itu. Nggak ada suami yang mau dituduh seperti itu. curhat aja, jujur. Pernah bohong nggak sama istri? Sering. Kelihatannya gitu. Oke, soal ini, soal kerugian yang terus terjadi di toko, bener nggak itu ada karena keputusan yang salah yang diambil Mas Niko? Saya rasa enggak. Itu cuma mungkin salah input atau gimana. Salah input? Iya. Mas Niko bener nggak pernah jual-jual barang di toko tanpa sepengetahuan istri atau tanpa menggunakan cara yang seharusnya? Ya, nggak pernah. Saya kan selalu, Nggak pernah ya? selalu damping sama istri saya. Didampingi selalu? Iya. Nggak mungkin dong, Mas. Masa hilang gitu aja? Iya, ada CCTV. Tapi ada buktinya loh, Mas. Nggak apa-apa, ngaku aja lah, Mas. Mas, aku nggak masalah semua itu, Mas. Tapi Mas jujur sama saya. Kejujuran tuh mahal ya harganya ya. Percayaan juga Iya, loh, kan. percaya, betul. Coba tuh. Mohon jawab dengan tegas. Bener nggak apa yang dicurigai Mbak Sarah itu dilakukan oleh Mas Niko? Iya. Kalau iya, kenapa? Ya kenapa Mas selama ini nggak jujur sama saya? Karena keluarga lu tuh udah ngancur keluarga gua. Lu tuh nggak tahu masalah itu. Lu nggak pernah ngalamin betapa sakitnya keluarga gua. Dihancurin sama keluarga lu. Apa yang dihancurin, Mas? Mas Niko, Bisnis. gimana tadi? Jadi keluarganya Mbak Sarah menghancurkan keluarganya Mas Niko? Iya. Gimana? Jadi kita sama jual elektronik di kakek saya itu. Sampai ke orang tua saya. Keluarganya ini dengan cara curang. Cara bisnisnya. Sampai kakek saya sakit, sampai orang tua saya sampai meninggal. Bahkan saya sampai habis-habisan. Ini kejadiannya jauh sebelum kalian menikah gitu? Iya. Saya ini menikah dengan dia ini bukan karena cinta, tapi karena saya Tuh. dendam sama dia. Berarti Karena dendam, Iya, bukan karena cinta. bukan. tadi saya sempat nanya sayangnya nggak tulus. Iya. Iya kan tadi Iya, sempat- iya, betul. Kayaknya rasa cintanya nggak tulus gitu.
Karena alasannya karena dendam. Dendam. Apa? Pernah disakiti kah keluarganya, Mas? Gimana ceritanya? Jadi waktu saya ngambil bisnis dengan orang tuanya dia, dan orang tua saya itu dengan cara nggak sehat. Sampai-sampai usaha orang tua saya habis, terjual semua. Sampai ibu saya, sampai orang bapak saya itu meninggal, ibu saya sampai jualan kue cucur, bisa gorengan keliling. Kayak nggak sedih hati saya. Datanglah kesempatan baik kan. Dia cinta dengan saya, dan orang tuanya menyetujui untuk menikah dengan saya. Disitulah saya akan balas dendam. Jadi dari awal menikahi Mbak Sarah untuk balas dendam gitu? Iya. Jadi saya bukan karena cinta dengan dia. Jadi karena saya punya dendam sama dia. Kamu setega itu. Dendamnya kan Keluarganya tahu nggak keluarga Sarah? Siapa sebenarnya Mas Niko, siapa keluarganya? Kalau menikah kan yang bukan cuma 2 orang suami istri yang jadi satu gitu. Dia tahu. Tahu keluarga saya. Mereka tahu siapa Mas Niko? Iya. Loh, artinya mereka juga sudah berbaik hati dong, membolehkan melupakan semuanya. Tapi hati saya nggak pernah baik. Sampai hati saya selalu dibayang-bayangin dengan dendam. Jadi saya ingin menuntut biar keluarga dia hancur sekalian sama, supaya dia bisa merasakan apa yang pernah saya rasakan. Duh, Niko. Oh, kayak gini kan kamu Sarah pelan-pelan. Iya. Dia, itu memang tujuan saya. Dari belak-belakan nih. Iya. Seru-seru dan Sudah jujur. jelas. Tapi Mas, apa artinya selama ini, Mas? Niko Itu membuat sudah 8 tahun, Mas. menderita loh itu. Saya terima kamu apa adanya. Tapi kamu nggak tahu hati saya masih tersakiti oleh keluarga kamu. Tapi saya nggak pernah ngelakuin apa-apa sama kamu, Mas. Ya karena kamu nggak pernah tahu. Ya itu kan bukan salah saya. Karena kamu nggak pernah merasakan. Itu bukan salah saya. Ini kalau kayak gini kan, kalau misalnya tokonya hancur, ya nggak ada yang menang, nggak dapat apa-apa dua-duanya. Iya. Dan Hancur Mas semua. juga, iya dong, kan Mas juga rugi ya. Coba sama. Iya, itu maksud saya. Dia bisa merasakan apa yang pernah saya rasakan. Kalau saya dengan hidup susah udah biasa, karena saya pernah merasakan. Merasakan hidup susah. Menurut kamu ini sebenarnya apa yang terjadi sih? Apa yang dipikirin ya Mas Niko? Emang segitu besar dendamnya ya? Segitu Iya. sakit hatinya? Segitu besar dendamnya, sebegitu besar sakit hatinya. Dan nggak cuma ini aja, sebenarnya saya membongkar banyak hal tentang di luaran dia bermain apa dan apa. Ya karena ada konflik dengan Sarah, jadi dia berpetualang juga. Banyak hal yang nggak diketahui oleh Sarah sebenarnya. Kalau emang udah nggak ini, Mas Niko jangan siksa dong. Jangan siksa Sarah. Gimana kalau kamu menikah dengan orang yang ternyata dia dendam dan tujuannya menikahi kamu untuk menyakiti kamu dan keluarga? Reaksi kamu gimana? Ya sebenarnya sih berat, tapi harus mau nggak mau ya minta udah selesai. Selesai karena emang Ya dong, ngapain gitu loh. Dikirain kamu benar-benar dasar cinta, sayang gitu kan, mau nikahin saya, kasarnya kan begitu ya. Kayak begini udah parah. Jadi Dendam mau- kan nggak boleh dendam itu Iya, kan. nggak boleh. Nggak Jadi mau boleh. cerai nih. Saya nggak mau, Mas. Saya mau baik-baik aja. Saya mau baik-baik saja, Mas. Tuh. Mas Niko, berarti benar dong kecurigaan Mbak Sarah bahwa Mas Niko tuh emang jual-jual barang semuanya? Iya. Kemana jualnya? Iya, dan hasilnya itu kemana? Untuk itu apa? tuh? Saya nggak pernah menghitungkan hasilnya. Hah? Apa? Saya nggak pernah menghitungkan hasilnya.
Yang penting saya bisa menjual barang itu pelan-pelan, habisnya pelan-pelan. Ya, ke mana? Ke klub? Ke supplier. Supply. Iya, dan saya dengan banting harga, dengan cara seperti itu, saya menghancurkannya. Jadi saya nggak pernah mengharap keuntungan. Jadi kalau saya ada apa-apa, saya kurang dari apa, saya tinggal minta. Oh jadi Kamu mau jahat dihancurin sekali sih. terus. Jadi saya nggak pernah memikirkan untung. Biar dia hancur sekalian. Mbak Zara, keluarga tahu kalau Mas Niko ini juga bekerja atau apa namanya aktif di tokonya? Ya karena mama saya memang mengizinkan dan memang dia harus membantu saya. Dia yang minta ke Niko. Bukan mama saya. Iya, Mama saya mamanya sendiri kamu yang mau minta minta Niko Niko. untuk bantu di toko. Iya. Kurang apa semuanya, Mas? Iya Keluarga saya sudah baik sama Mas. Berarti sebenarnya mamanya tahu ya siapa Niko. Tahu. Tapi kok masih mau ngasih kesempatan? Karena kasih ibu sepanjang masa kan. Oh. Apa karena mungkin juga ini enggak karena tahu mereka buat salah keluarga Niko, akhirnya ya udah Niko dikasih, ya maksudnya setelah hancur Oh, terpuruk Iya, diangkat ya lah diangkat jadi supaya derajatnya sebagai rasa penyesalan, itu, rasa permintaan maaf. Jadi dia ini, tapi Bisa. dia sudah dendam, gebu-gebu. Tetap Nikonya harus. attitude-nya kurang oke ya. Iya. Nikonya. Ya kan tadi aku Kayak- bilang. Iya. You know, nggak respect sama kita bertiga. Iya. Harusnya kalau datang bertandang ke rumah seorang atau Iya. sebuah itu kan agak Jadi lebih aku bilang kan, itu berawal kok kayak kayak gitu ya. ya gitu kan. Dia nggak nyangka juga kali kalau semua ceritanya diungkapin di sini, dia nggak nyangka. Ya tapi kan ketemu sama Mas, kita ya, bertiga, sebaiknya. ya tetap inilah. Namanya orang lain ya. Iya dong, bertamu. Mas Niko kalau udah seperti ini, apa rencananya gimana? Kan berarti Mbak Sarah, kalau saya jadi Mbak Sarah sih saya udah nggak percaya sama sekali sama Mas Niko. Oh saya juga. Iya kan? Iya. Saya sangat sayang, saya sangat tulus Mas sama dia. Gimana Mas? Mbak ini. Dengan si mas Niko. suaminya begini, kamu masih tetap berharap gitu untuk gimana gitu? Untuk baik-baik lagi Baik-baik gitu? saja gitu atau memang Ya memang itu yang saya mau. Tapi kamu nggak takut keluarga kamu terancam loh? Seperti Iya, dia udah kayak belak-belakan, udah nyimpen jujur, bulu dendam. dalam daging gitu. Iya. Karena saya berharap dia nggak kayak gini lagi. berubah. Tapi saya nggak mau. Tuh, Kamu harus berubah, Mas. Kamu nggak tahu soalnya. Saya sayang Betapa sakit sama hati saya. kamu, Mas. Nggak tahu. Mas Niko masih tega Dia nih juga, nyakitin orang yang cintanya tulus gitu ke Mas Niko. Jangan menyanyiakan loh Mas, nanti menyesal. Nggak bisa dimaafin. Iya. Nggak mungkin ya membuka pintu maaf, melupakan semuanya gitu. Untuk Iya. baik-baik lagi. Nggak bisa karena penderitaan saya itu sangat dalam sekali. Penderitaan sangat dalam sekali. Oh, kamu udah gak cinta sama dia? Enggak. Kamu bohong, Mas. Sabar ya. Ambil minum dong. Saya bingung kalau saya bilang, gue kalau mau sama dia jangan nyakitin dia, pelan-pelan tinggalin dia aja udah. Itu juga salah ya saya. Ya kayak menyarankan perpisahan. Iya. Iya kan tadi aku bilang, kan tidak boleh kan kalau bercerai. Tapi kalau misalnya kalau ini terus bersatu, ini mati pelan-pelan. Oh gitu ya, kasihan Ya dianya. iyalah, tiap hari makan Dan roti. abis juga keluarganya. Usahanya dia ini hancurin. jiwanya dendamnya kenceng banget. Dendam ke semata tuh. Kalau di sini tuh lebih ke arah sedih, melankolis. Iya. Kalau di sini tuh saya ngerasain sedih. Kalau di sini Panas gitu. Panas.
Begitu Enggak. dia masuk juga tadi ya. Rasa ya. Aku sih ngeliat. nggak nyaman. Oke, Mbak Sarah, apa yang diinginkan? Sekali lagi boleh jawab dengan tegas. Sampaikan dengan tegas ke suaminya. Saya ingin suami saya berubah. Silakan ngomong. Mas, saya ingin kamu berubah, Mas. Saya tahu kamu sayang juga sama saya, Mas. Tapi kamu nggak tahu. Itu masa lalu. Kalau emang kayak gitu, itu masa lalu, Mas. Ya, Itu kalau nggak ada ini- kaitannya sama kita. Ya sudah berlalu, Mas. Iya, lihat Ya, masa karena dia depan. nggak pernah merasakan. Apa yang pernah saya lakukan, dia nggak pernah dia merasakan. Nah, sekarang kan udah ngerasain. Iya, sekarang. Kan sekarang sudah merasakan, Mas. Si Mbaknya udah ngerasain apa yang kamu rasain. Nah, terus harus apa lagi dong? Coba. Ya, pokoknya saya mau buat keluarganya hancur. Emang belum hancur sampai saat ini? Dia belum sampai sama seperti apa yang orang tua saya rasakan. Jadi dendam itu masih terus ada sampai titik paling ujung. Puas sampai kalau sudah ada yang meninggal gitu. Itu maksudnya. Iya. Tega ya. Saya aja sekarang, Mas. Mas, coba deh, kok punya rasa sebenci itu gitu terhadap istrinya sama keluarganya. Apapun ya, apapun yang pernah terjadi di masa lalu, tapi paling nggak kan sekarang keluarganya Sarah udah baik sama Mas Niko. Iya. Itu belum sebanding dengan apa yang saya rasakan. Ya jangan kita juga udah semua mental ya. Udah sekenceng itu dendamnya, nggak bisa terima apa-apa lagi. Maksudnya iya, wejangan-wejangan yang kita kasih ke beliau juga dia menutup diri gitu. Sampai kamu berbusa pun tadi kamu udah banyak ngasih statement yang banyak loh. Dan Nggak bisa ya. mental dan bahkan saya pengen ngomong gini, dendam dibalas dengan dendam, dengan kebencian tuh nggak pernah habis. Tapi kebencian kalau dibalas dengan cinta kasih itu habis, hilang, luntur. Nah ini saya ngomong gini, mudah-mudahan nyantol nih, nggak keluar dari sana ke situ. Tapi terserahlah Niko. Emang hidup dengan dendam gitu enak ya Mas ya? Bisa gitu, nyaman. Punya anak sih. Ya karena saya selalu dihantui dengan perasaan-perasaan yang tak Kalau punya anak bisa beda ya. Biasanya Nggak sih ada ada anak. pertimbangan. Biasanya. Ini setelah tahu seperti ini gimana Mbak Sarah? Tetap saya ingin semuanya baik-baik aja. Tetap. Mbak juga buka pikiran dan hati dan semuanya deh. Mbak, Gimana sih? nggak maksudnya saya nggak merasa berhak untuk lebih bahagia dibandingkan hidup dengan orang yang pelan-pelan ingin membunuh Mbak dan keluarga. Iya, udah belak-belakan. Saya yakin kok Nggak dia merasa. bisa berubah karena awalnya masih nggak yakin kayak itu. gini. Gimana Mas? Berubah Mas? Belum mau juga, belum bisa. Apa perlu waktu untuk berpikir dan mencerna semuanya? Atau mungkin Mas gengsi untuk mengutarakan di sini bukan? Iya, bisa nggak jadi. sih? Iya, Ya, gengsi. cara dilihat kita Laki-laki semua. kan suka gengsi. Nggak mungkin egonya, Iya ya, kan? kesenggol. Jadi nanti. Oke. Ada mau yang disampaikan buat mereka nggak sebagai penutup? Saya mau pesan buat Niko, sebusuk-busuknya bangkai tikus kamu sembunyiin. Dan sepintar-pintarnya lah kelinci meloncat, itu pasti akan jatuh juga dan kecium baunya. Iya. Bangkai busuk akan kecium baunya, walaupun ditutup rapat di lemari dalam-dalam. Dan kalau misalnya sudah kecium, jangan sampai nyesel. Karena waktu nggak bisa balik. Iya. Sarah tuh masih mau harapin kamu. Semoga Mbak Sarah sama Mas Niko ya ada jalan keluarnya dan Mas Niko pun tidak boleh dendam Mas, kan Mas Muslim ya. Ya Mas ya, semoga Mas selesai dari acara ini mungkin terbuka Terbuka, ya. Kayak begitu. Iya.
Mungkin Dan nggak boleh gengsi juga. Itu dia. Nggak usah malu-malu. Gengsi justru malah bisa menutup semuanya. Iya, ya. gitu loh. Datang aja, ngomong aja apa gimana. Utarakan loh, Mas. Ya. Saya juga tahu kok hati kecil Mas juga pasti ada rasa perasaan sayang, cinta sama istrinya. Iya dong. 8 tahun kan bukan waktu yang sebentar ya. Udah hidup bareng-bareng, udah punya rasa cinta Mbak Sarahnya. Ya bayangin aja kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan. Bayangkan Anda nih, maaf ya Mas Niko, dulu nih Mas Niko ada di lumpur paling bawah terpuruk. Diangkatlah. Tapi keluarganya Sarah mengangkat hidup Mas Niko seperti sekarang ini. Jadi berlian. Masa kebaikan orang dilupain gitu aja? Iya. Mau sampai kapan dendam terus? Gak akan bisa terima kebahagiaan kalau tangan kita masih megang dendam. Mas, sekerasnya batu juga pasti Ya, apa bahasanya? bisa Pecah. pecah, Iya. bisa bolong. Bolong gitu. Mas kan diciptakan sama Allah kan Iya. punya hati, punya perasaan. Coba Bulan deh. baik Lihat Mas, aja, diem aja mendekat ya, aja sini, kepada Koy. yang kuasa ya, kepada Tuhan, kepada Allah. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah ya. Kami harap yang terbaik ya. Amin. Buat Mbak Sarah dan Mas Niko. Terima kasih. Ya, terima Dari kasih. saya. Anda boleh meninggalkan studio. Ya, silakan dibicarakan baik-baik. Boleh kami lihat nggak untuk mungkin semuanya pemirsa juga menyaksikan bahwa kalian tuh masih bisa kok baik-baik. Boleh salaman, boleh salaman dan digandeng keluar ke depan. Iya. Karena pernikahan tanpa kejujuran dan kepercayaan ya nggak ada artinya. Ya, Ayo Mas. Ayo Mas. ayolah. Happy ending. Iya. Ya silakan digandeng dibawa keluar. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Azam dan Sarah, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Azam berkonflik dengan istrinya yang sekarang menjadi mantan istrinya karena dia pernah melakukan kecerobohan dan kekeliruan dengan istrinya demi mendapatkan uang buat hura-hura di masa mudanya. Sementara Sarah, dia telah menikah dengan seseorang yang ternyata orang itu adalah orang yang menyimpan dendam untuk menghancurkan keluarga Sarah. Gimana tanggapan kamu mengenai dua partisipan kita malam hari ini? Azam dan Sarah. Kebalikannya dengan Azam, Sarah itu yang malah mengemis pada suaminya. Justru Kalau Sarah Azam minta bertahan. yang mengemis Iya, pada mengemis, istrinya. iya, istrinya. Itu kebalikannya aja. Tapi dua-duanya sama-sama menyedihkan sekali. Dan saya turut bersedih atas mereka berdua. Iya, ini konflik rumah tangga yang ya seharusnya sih mudah-mudahan nggak pernah dialami sama kita semua termasuk menurut saya menyaksikan ya. Iya. Karena kasihan sekali Iya. kalau misalnya sampai ke titik seperti ini gitu sudah susah mau diselesaikan ini gimana? Tanggapan kamu gimana Gina? Ya, aku dari tadi nyaksiin tuh sedih, terus bikin gregetan gitu loh maksudnya ya, walaupun memang ya balik lagi ke mereka karena kan mereka yang menjalani, mereka yang tahu ya kan keadaannya seperti apa ya. Kita kan hanya cuma ngasih solusi saja kan, tinggal balik lagi ke mereka seperti apa. Mudah-mudahan Iya. ya mereka bisa mendapatkan solusi Iya. dan setelah malam hari ini akhirnya bisa dibicarakan baik-baik. Betul. Win-win solution Iya, dua-duanya, betul. dua pihak ini Hidayah. mendapatkan hidayah dan Iya, gak ada yang kan bulan dirugikan suci, ya. kan? Bulan baik juga. Iya. Baik. Gina Yobi, Yes. terima kasih banyak sudah hadir. Sukses untuk dua racunnya. Amin. Ya, sukses untuk semua rencana baiknya. Amin, amin. Thank you Kak Gina. Ya. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima kasih Penjelasan dan sama-sama. pencerahan malam ini. Pemirsa, menyimpan rasa dendam itu sama saja menyakiti diri sendiri. Maka sembuhkanlah dengan berusaha memaafkan, karena itu akan membuka pintu kebahagiaan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.